بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminal muntajabin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu dalam keadaan umat Islam diliputi oleh rasa duka yang mendalam karena kemarin Jumat ada penembakan di Selandia Baru yang menewaskan 49 orang. Dan yang membuat kejadian seperti itu membuat kita berpikir panjang adalah karena itu bukan kejadian pribadi, tetapi sebuah kejadian yang berdasarkan sebuah faham, rasialisme namanya. Difaham, kalau menjadi faham itu kan bisa menjadi menyebar di mana-mana. Kalau pribadi nggak masalah, ditangkap orangnya sudah selesai. Tapi kalau dia merupakan jelmaan dari sebuah faham, maka biasanya menyebar dan merambat kemana-mana. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita sejatinya nanti membicarakan tentang isti'anah, karena pembahasan kita masih pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita sudah membahas tentang kata ibadah na'budu, kita membahas istilah isti'anah. Tetapi sebelum kita bicara tentang isti'anah, kita ingin coba membahas sedikit bahwa persoalan seperti di Selandia Baru ini bukan persoalan ras sebetulnya. Persoalan seperti terjadi di ISIS bukan persoalan agama, tapi ini persoalan kejiwaan. Persoalan kejiwaan yang kemudian mengambil bentuk, mengambil kendaraan dalam bentuk misalnya rasisme, dalam bentuk misalnya Islamisme, dan seterusnya. Kita sebut Islamisme ya, karena orang yang berpendapat, orang yang melakukan kekerasan demi agama, yakin dan percaya bahwa hanya dengan Islamlah manusia bisa bahagia dan itu harus dipaksakan. Sehingga kemudian lahirlah kekerasan atas nama agama. Sebetulnya di sepanjang sejarah manusia ini sering terjadi. Kita tahu juga Islam dan Kristen dulu pernah terjadi perang, dan itu gelombangnya sampai 9 kali. Namanya Perang Salib. Perang salib itu bergelombang itu. Nah, begitu juga di Eropa sendiri juga sudah sering terjadi perang antara Katolik dengan Protestan. Jadi terjadi di mana-mana, dan kita katakan ini bukan persoalan agama, juga bukan persoalan ras, ini persoalan kejiwaan. Oleh sebab itulah inti sari daripada manusia adalah jiwanya. Maka semua yang muncul ke permukaan yang disebut dengan perbuatan, tindakan, itu sebetulnya asalnya, akarnya, mulanya adalah di jiwa. Artinya selalu kita bisa cari di jiwa. Maka oleh sebab itulah kita selalu bicarakan di sini dalam ilmu logika kita bahwa inti manusia itu adalah berpikir sebetulnya, cara berpikir. Kalau mereka percaya bahwa hanya orang kulit putih yang bisa surprise, yang disebut dengan white supremacy itu, maka itu kan menunjukkan bahwa ada persoalan di sisi kejiwaan. Jadi mereka berkeyakinan bahwa hanya dengan orang kulit putihlah dunia bisa jaya, dan mereka orang kulit putih memiliki kemampuan dan kelebihan daripada yang lain. Ini disebut dengan supreme, merasa lebih, merasa unggul daripada yang lain. Makanya namanya kan supremasi. Nah, oleh sebab itulah kata-kata supremasi itu kan lebih daripada yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka pada kesempatan kali ini
kita akan coba sedikit membicarakan. Jadi pembahasan kita hari ini kita bagi dua. Setengahnya kita bicara tentang apa yang terjadi di New Zealand, Selandia Baru, dan setengahnya kita bicara tentang isti'anah. Dan perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya saya termasuk, kita terutama dari kami mengutuk dengan kejadian itu. Bahkan termasuk saya yang paling pertama mengusulkan supaya itu menggunakan kata teroris ya. Yang awalnya hanya sekedar shooting misalnya, harus menggunakan kata teroris. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tapi pada saat yang sama kita berpikir jernih juga bahwa sebetulnya di Islam juga ada seperti itu. Ini harus kita akui. Bahkan korbannya jauh lebih banyak daripada mereka. Kita lihat gereja yang meledak di Surabaya tempo hari, itu kan meledakkan orang di gereja sama saja sebetulnya. Di ISIS di Timur Tengah, orang-orang Yazidi itu habis tuh, yang lebih kejam lagi. Karena laki-lakinya ditembaki satu persatu, suruh berdiri, terus kemudian perempuannya dijadikan sebagai budak seksual. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Artinya itu ada di Islam kita. Ya, maksudnya ada di dalam wilayah Islam. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, saya melihat itu ya, kan ramai-ramai tuh organisasi Islam membuat pernyataan mengutuk gitu ya. Muhammadiyah juga bikin semuanya, termasuk yang diceritakan di grup itu secara nasir. Tapi lucunya ketika ISIS melakukan itu nggak ada yang membuat. Itu yang lucu kan. Jadi artinya apa? Saya melihat bahwa putusan ini bukan berdasarkan semangat kebenaran, tapi juga berdasarkan rasisme juga, rasisme keagamaan. Jadi bukan berangkat dari kebenaran, prinsip kebenaran. Karena kalau kita berangkat dari prinsip kebenaran, kebenaran itu di pikiran, implementasinya keluarkan keadilan. Jadi saya ulangi bahwa kebenaran itu adalah wilayah epistemologi namanya, wilayah pikiran. Ketika kebenaran itu teraktualisasi, ketika kebenaran itu terlaksanakan keluar, namanya wujudnya adalah keadilan. Nah, yang namanya keadilan itu siapa saja yang benar diterima dan siapa saja yang salah ditolak. Siapapun, termasuk yang berkaitan dengan orang dekat kita. Nah, sayang seribu sayang kita lihat ketika ISIS melakukan itu bertahun-tahun, itu tidak ada kecaman. Bahkan sampai sekarang dari Muhammadiyah, dari NU, dari Bakhtiar Nasir, CS itu Miumi, tidak ada kecaman terhadap Saudi yang membunuh orang Yaman setiap hari. Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang tanda tanya kan. Korbannya Yaman sekarang itu sudah hampir anak-anak ya. Anak-anak itu sudah sampai 100 ribuan orang, anak-anak. Totalnya korbannya sudah hampir 1 jutaan. Yang terancam malnutrisi banyak, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kecaman yang tidak berdasarkan kebenaran. Begitu orang lain yang melakukan kepada Islam, orang memiliki pernyataan lomba-lombaan, ya, lomba-lombaan. Tapi sampai sekarang tidak ada satu kelompok Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, termasuk Nahdlatul Ulama, yang membuat kecaman terhadap pemerintah Saudi yang sudah hampir 4 tahun ini menyerang membabi buta terhadap Yaman. Ketidakadilan. Jadi saya melihat pernyataan-pernyataan itu juga berangkat dari isme, paham yang salah. Ya. Nah, kalau kita jemaah sekalian, kita berdasarkan kebenaran, ya siapapun juga. Dan memang disitulah letak ujian kebenaran sebetulnya. Jadi kebenaran di pikiran, perbuatan di luar adalah keadilan. Nah, ujiannya di situ ketika yang melakukan keburukan ataukah kesalahan orang dekat kita. Ketika orang yang melakukan keburukan orang lain, ketika melakukan kebaikan orang lain bahkan jadi buruk. Ya. Nah, inilah yang terjadi jemaah sekalian berbahagia, sehingga kita di masyarakat kita sekarang tidak pernah melihat kebenaran secara sempurna, secara terang benderang. Karena kalau yang melakukan berbeda dengan kita, bukan kelompok kita, itu salah. Contohnya misalnya kalau ulama misalnya ditangkap oleh pemerintah, kan disebut kriminalisasi. Tapi kalau ulama yang bersangkutan mencaci maki pemerintah, nggak disebut sebagai buruk. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan. Jadi cara-cara penilaian tidak adil. Dan ini kita sampaikan tadi adalah bermula dari jiwa. Ya. Dan jiwa nanti intinya adalah pikiran. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian,
saya ingin mengingatkan kembali konsep yang paling dasar dalam Al-Quran berkenaan dengan kenapa Allah menciptakan Adam, lalu kenapa kemudian iblis keluar sebagai orang yang terkutuk. Ini kan sederhana, tetapi berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Berarti ini adalah merupakan satu konsep yang sangat penting di dalam memahami perilaku manusia secara keseluruhan. Jadi kalau kita bicara tentang psikologi manusia, maka harusnya kita berangkat dari ayat ini. Coba kita buka surat Al-Baqarah. Ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi singkat cerita, setelah Adam menerima limpahan asma-asma Allah, ya, di ayat 31 dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma' kullaha, nama-nama seluruhnya. Kata nama-nama itu adalah af'al perbuatan Tuhan. Setiap perbuatan Tuhan satu nama, misalnya perbuatan memaafkan, namanya Al-Ghafur. Ya. Perbuatan menciptakan, Al-Khaliq. Ya. Perbuatan mengetahui, namanya Al-Alim. Jadi itu adalah satu perbuatan Tuhan. Nah, jadi Allah menjelaskan itu kepada Adam, lalu kemudian menyerahkan kepada malaikat, dan malaikat tidak menjawab kecuali jawabannya subhanaka la ilma lana. Nah, setelah itu kemudian Allah menyuruh seluruh makhluk penghuni alam malakut, baik malaikatnya ataupun para jinnya, suruh sujud kepada Adam. Ini yang ada dalam ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman lil malaika kepada para malaikat. Waalaikumsalam. Isjudu li adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa kecuali iblis. Ya. Ingat ya, Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya, bagaimana Allah tidak membuat karena ini menyangkut perbuatan individu, maka Tuhan tidak membuat generalisasi dengan menggunakan terminologi universal, dengan menggunakan istilah universal. Kita ingat, saya sampaikan, banyak terma yang kita pakai itu universal, seperti ulama itu universal. Di luaran itu setiap kita menunjuk pasti orang. Kita tunjuk Pak Kiai Ma'ruf Amin kan begitu. Jadi ketika dia misalnya melakukan kesalahan, ya bukan ulama, karena yang melakukan itu adalah person, individu, syakhsiyah daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketika misalnya Romi misalnya melakukan kesalahan dan ditangkap oleh KPK misalnya, ya yang melakukan itu bukanlah P3, yang melakukan itu adalah Romi, kira-kira gitu lah. Nah, jadi itu harus kita bedakan antara terma universal dan terma partikular. Nah, semua yang ada di pikiran kita pernah kita sampaikan, semuanya bersifat universal. Apa saja? Gelas di pikiran kita saja gelas universal. Baru kita tunjuk di doa menjadi partikular gelas ini. Ya. Nah, begitulah juga dengan Allah. Kita lihat di sini. Ketika ada satu jenis jin yang tidak sujud, dia tidak menyebut nama jenisnya. Dia tidak menyebut marganya, dia tidak menyebut jenisnya, spesiesnya. Yang disebut adalah iblisnya. Coba. Kenapa? Artinya Tuhan mengajarkan kita tidak boleh melakukan generalisasi. Coba kalau Tuhan mengatakan illa al-jin, kecuali jin. Kan semua jin tercemar namanya. Padahal jin-jin yang lain kan sujud. Bahwa memang iblis itu dari kalangan jin, iya. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika pelakunya itu adalah pelaku perbuatannya, maka pasti orang. Ya. Sama misalnya ketika kita melihat siapa nama penembakan di Selandia Baru, Tarot ya, Toran. Ya.
Teren ya? Brandon Taran. Bacanya apa sih? Teren atau Taron? Taron ya? Brandon Taran. Ya, saya kira Toran ya. Kalau Toran di bahasanya itu tempat penampungan air. Ya. Jadi Nah jadi Mas Kaiser Bage, ketika si Toran melakukan itu, Teren melakukan itu, dan kita lihat wajahnya adalah kulit putih, adalah pikiran kita harus berhati-hati, jangan sampai tergiring melawan keadilan. Begitu kita mengatakan memang kulit putih begitu disalahkan begitu. Yang melakukan itu adalah si Teren, kan begitu. Dan kita tahu betapa banyak orang kulit putih juga kan baik orangnya. Tidak seperti itu. Nah makanya yang melakukan perimbakan itu adalah Teren, kebetulan saja dia berkulit putih dan beragama Kristen. Dan beragama Kristen. Jadi tidak bisa kita mengatakan Kristen yang melakukan itu. Nah, siapa yang mengajarkan kita berbicara seperti itu? Al-Quran. Coba. Dan nggak bisa juga disebut Christian terorisme. Nggak bisa. Ya, kita hanya menyebutnya itu adalah serangan teroris, tapi tidak bisa mengatakan itu Kristen. Itu kulit putih enggak. Jadi itulah cara pandang supaya kita ketika keluar itu adil dari pikiran kita. Ya kata siapa dulu itu adillah sejak dari pikiran. Maksudnya itu dari pikiran harus benar. Ketika di pikiran benar, ketika menjadi perbuatan adil namanya. Ya. Karena adil itu adalah aktualisasi. Ya, sedangkan benar itu adalah yang dipikirkan. Intelektualisasi. Nah jadi Tuhan coba perhatikan. Semuanya sujud fasajadu illa. Yang tidak sujud yang disebutkan illa iblis. Jadi artinya kalau kemudian misalnya Bahar bin Smith ditangkap, ya jangan kita katakan ulama ditangkap, kan salah. Yang ditangkap adalah Bahar bin Smith. Benar kira-kira jelaskan. Ya. Adalah salah sekali kalau kita katakan yang ditangkap itu ulama. Ya. Apalagi habaib. Kenapa? Apalagi habaib. Iya, apalagi menyebut habaib, kan banyak sekali habaib yang bagus orangnya. Jadi oleh sebab itu selalu penyebutan yang bersifat universal itu enggak bagus, tidak adil sebetulnya dari sisi perbuatan. Nah, jadi kita lihat Al-Qur'an mengatakan fasajadu illa iblis. Jadi ketika Allah mengajarkan kepada kita di sini akar permasalahan kenapa ada orang yang kasar, keras, ekstrim, itu Allah sendiri menghindari mengajari kita cara berpikir yang ekstrim. Dengan mengatakan apa? Fasajadu, bersujudlah mereka semuanya illa iblis, yang disebutkan namanya. Jadi iblis itu bagus sekali nama orang ya, nama jin ya. Nama jin. Jadi itu dekat-dekat dengan ifrit, jin ifrit. Jadi ada ifrit, ada iblis, kamu gitu. Itu dua nama berbeda. Dua nama berbeda, dua oknum yang berbeda. Jadi satu oknum namanya ifrit, satu oknum namanya iblis. Nah coba kita lihat. Aba wastakbara. Kemudian dia enggan dan istikbar. Aba wastakbara. Ya. Kalau dalam Al-Quran jenis jin yang disebut cuma ifrit sama iblis kayaknya. Iya, cuma dua itu aja. Cuma itu dua. Yang disebutkan jenisnya jin dan ifrit. Mungkin Tuhan tahu kita tidak butuh juga kamu gitu. Tuyul. Dia punya hotel, Ustaz. Kenapa? Punya hotel iblis. Kaya ada iblis. Kalau jin punya celana. Saya di hotel iblis. Jin dipakai terus celana. Nah jadi Mas Kaiser Bage, menurut saya penyebutan dua nama itu Tuhan yang mengatakan buat jin itu dua macam juga. Ada yang ingkar seperti iblis, ada yang baik seperti ifrit, kan begitu. Ifrit itu disebutkan pada saat Nabi Sulaiman rapat, kan begitu. Jadi Nabi Sulaiman menanya seluruh menteri-menterinya dari kalangannya juga, yang angkat tangan itu ifrit. Jadi ifrit itu pembantunya Nabi Sulaiman, mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Nah jadi dengan demikian Mas Kaiser Bage, jin itu sama dengan kita juga dalam pengertian ada yang baik ada yang buruk. Nah maka yang disebutkan di sini adalah oknumnya iblis. Ya. Sama misalnya ketika menyebut misalnya dalam Al-Quran kejahatan Mesir, itu tidak disebutkan Mesirnya, disebutkan Fir'aun. Jadi selalu Al-Quran itu mengajari kita untuk menghindari rasialisme sebetulnya sejak dari pikiran. Ya. Karena kalau kita menyebut rasnya orang ataukah kita menyebut sukunya orang itu generalisasi. Ya. Dan orang-orang yang baik dalam wilayah itu terkena semua kalau kita negatif penilaiannya. Padahal di setiap tempat selalu ada orang baik, ada orang buruk. Jangankan di setiap tempat di muka bumi ini, di kalangan jin saja yang tidak pernah kita lihat,
Menurut Al-Quran ada juga iblisnya, ada ifritnya juga. Makanya jemaah sekalian terbaik kalau ada di antara bapak ibu yang berhubungan dengan jin, tanya baik-baik dulu. Ente iblis atau ifrit? Jangan-jangan sudah dikasih saja ke iblis. Aduh. Ustaz, Ya. Firaun itu sepertinya di generasi lain. Soalnya kita kalau Firaun itu jelek. Kan kebanyakan kita mendengar kalau Firaun itu jelek. Ya. Padahal Firaun itu ada juga yang baik kan. Tapi ada generasi juga. Jadi jemaah sekalian sebagai Firaun ini kita sebut sebagai gelaran raja ya. Iya. Nama lah, nama raja. Nah, Nama raja dari Mesir. Ya. Dan ketika disebutkan dalam Al-Quran partikularitasnya Musa, maka pasti Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang Musa. Ya itu maksudnya, Pak. Karena kan Fir'aun itu memang nama orang. Kan nama itu kan bisa nama sejati dari kecil, bisa nama gelaran, bisa nama panggilan dan sebagainya. Seperti saya Nabi Muhammad kita, namanya adalah Al-Amin, itu kan gelaran namanya. Ya, diberikan setelah dia terpercaya dipanggil Al-Amin. waktu Yusuf kan bukan Firaun juga disebut. Siapa? Waktu Nabi Yusuf bukan Firaun juga disebut. Oh, tidak disebutkan, Pak. Di dalam Al-Quran nggak ada penyebutan Fir'aun waktu Nabi Yusuf. Jadi kalau Bapak baca surat Yusuf dari awal sampai akhir, enggak pernah disebutkan. Hanya disebutkan dengan Al-Aziz. Nggak ada namanya disebutkan. Ya. Nah, jadi dimasuki bahagia. Jadi disebutkan di dalam surat Yusuf itu Al-Aziz namanya, yang pejabat Mesir pada saat itu disebut dengan Al-Aziz. Nah, jadi kita kembali tadi, jadi Al-Quran mengatakan illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis, sebutkan iblis ya. Maka Tuhan selalu menyebut nama kalau keburukan. Contoh saya Fir'aun tadi kamu gitu ya. Namrud ya, disebutkan Al-Malik pada zamannya Nabi Ibrahim. Jadi semuanya disebutkan seperti itu supaya menghindarkan kita melakukan pengadilan in absentia di dalam pikiran kita pada orang. Ya. Aba wastakbara, iblis itu kenapa tidak sujud? Karena dia memiliki aba, sikap enggan, sikap arogan. Ya, wastakbara dan menyombongkan diri. Jadi aba wastakbara. Nah, sekarang kita lihat kenapa aba wastakbara. Berdasarkan ayat ini, aba wastakbara juga cuma akibat, bukan sebab. Jadi aba wastakbara di sini cuma akibat dan sebab. Dari mana kita tahu? Tentu kalau dikatakan aba wastakbara, tentu kita tanya kenapa, kan gitu. Masih ada pertanyaan kenapa, kan berarti belum ujungnya. Karena dikatakan illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis dia enggan dan menyombongkan diri. Tentu kita bertanya kenapa iblis begitu? Iya. Kemudian kalau di sini dikatakan wa kana minal kafirin, maksudnya dengan sikap aba wastakbara itu dia kafir. Ya. Berarti ciri-ciri orang kafir itu adalah enggan dan Betul sebetulnya. Jadi kafir itu tidak bisa diartikan hanya satu Non-Muslim. iya, non muslim saja, satu makna saja. Ya. Setiap kita membaca nanti Al-Qur'an, kata kafir muncul berbeda-beda maknanya sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya. Ustaz, Bang. Ya. Iblis menolak itu kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi, juga merasa lebih baik Ustaz ya. Ya. Terbuat dari api, mereka terbuat dari tanah itu Ustaz. Ya, makanya ini kita lihat bahwa itu akarnya sebetulnya. Jadi aba wastakbara bukan asal, bukan akar. Bukan sumber masalah, bukan sebab. Itu hanya akibat. Jadi artinya sifat aba wastakbara ini juga kita tidak bisa hilangkan kalau akarnya, benihnya tidak dihilangkan. Nah, ternyata benihnya seperti tadi disebutkan. Pada itu mari kita buka surat 7. Ya. Surat 7, surat Al-A'raf. Ayat 11 dan 12. berarti kafir itu wilayah epistemologi Ustaz ya. Nah, si aba wastakbara itu adalah aktualisasi dari Iya betul. betul. Jadi sebetulnya kafir itu menolak. Itu wilayah epistemologi yang kita bicarakan minggu lalu. Pikiran sebetulnya itu. Pikiran, ya. Sehingga pada tingkat
aktualisasi. Iya, pada tingkat tertentu semua kita ada kafirnya, masih ingat penggelapan bahasa kita. Menutup itu. Orang Islam tidak bisa jadi mukmin dengan benar kalau dia tidak kafir juga. Ya. Harus ada kafirnya. Karena itu di pikiran. Nah, ketika keluar enggan dan istikbar namanya, menyombongkan itu kan sudah perbuatan. Kalau kekafiran itu nggak ada wujudnya seperti yang nggak kelihatan. Kalau sombong kan kelihatan orangnya berkata-kata arogan kan begitu. Jadi yang kelihatan itu adalah aba wastakbara. Ya. Nah sekarang mari kita lihat dari mana asal usul munculnya kata aba wastakbara. Ayat 11, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami memberikan bentuk kepada kalian. Bentuk seperti sekarang ini, Bapak sekalian. Bentuk kita manusia ini adalah bentuk yang paling sempurna. Pernah kita sampaikannya bentuk yang paling sempurna. Semuanya ada pada diri kita. Bahwa hewan-hewan juga punya bentuk tapi tidak sempurna. Bapak mana lihat, Bapak bisa lihat misalnya. Bisa nggak kira-kira kambing itu garu-garu punggungnya? Nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Kamar bisa, Ustaz. Apa? Oh, kamar bisa. Jadi kakinya kambing di depan ini kan bisa naik ke atas tuh garu-garu. Berarti kita paling sempurna sebetulnya. Iya. Nah jadi manusia adalah paling sempurna. Maka dikatakan sawarnakum, kami sempurnakan bentuk kalian. Kata sempurna di sini di antara seluruh ciptaan Tuhan yang bersifat hewani, kita yang paling sempurna. Ya. Kemudian summa qulna lil malaikati, kemudian setelah itu kami berfirman kepada seluruh malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya, illa iblis, disebutkan kecuali iblis. Nah, lam yakun minas sajidin, iblis tidak mau sujud. Maka kemudian qala, Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa masalahmu? Apa keberatan kamu sehingga kamu tidak sujud ketika kuperintahkan? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa keberatan kamu ketika kuperintahkan untuk bersujud kepada Adam? Qala, ya, jawabannya iblis adalah ana khairun minhu. Aku adalah lebih baik daripada dia. Ingat, aku lebih baik daripada dia. Ya. Ana khairun, saya baik, saya lebih baik daripada dia. Ingat ya Mas Kaiser Bahagia, kenapa ini menjadi akar dan dianggap salah? Karena ini adalah sebuah proposisi yang salah. Ya, setiap kita mengatakan saya lebih baik dari dia, proposisinya salah. Kenapa? Karena begitu kita berkata saya lebih baik dia, maka orang itu juga berhak mengatakan saya lebih baik dari dia. Iya. Contohnya misalnya, arsitek mengatakan saya lebih baik dari Anda kepada tukang batu kan begitu. Karena saya sekolah S1, ya, belajar teknik arsitektur, sama desain gedung-gedung. Tapi coba suruh arsiteknya pasang batu bata, nggak bisa. Nggak bisa, pintarnya arsitek itu cuma bikin aja garis-garis tuh. Ya. Yang bikin begini ini bukan arsitek ini. Tukang batu sampai rata seperti ini, coba yang ini. Tahu nggak Bos, ini bukan papan ini batu kecil-kecil disusun-susun. Ya. Dan ini butuh keterampilan untuk menyusunnya sampai tegak lurus ke atas. Ya. Ini tukang batu Pak Bos kalian. Ya. Jadi ketika arsitek mengatakan saya lebih baik dari Anda, dia juga mengatakan saya lebih baik kenapa? Ente cuma pintar doang menggaris-garis kan. Kan arsiteknya cuma garis-garis doang. Gambar. Ya. Ya nggak bisa bikin begini. Ya. Nah jadi Mas Kaiser Bahagia, jadi setiap saat seperti itu. Contohnya lagi misalnya di rumah kita ada kita punya mbaknya, kita katakan saya lebih baik dari Anda. Begitu mbaknya mendengar kata-kata itu langsung kabur ke kampungnya. Apa yang terjadi? Tidak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Bahkan letaknya magic jar-nya pun dia tidak tahu. Baru tahu itu magic jar letaknya di mana. Iya. Dari sendoknya. Ya, saya nggak tahu. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan tidak rasional, tidak ada alasan untuk berkata saya lebih baik dari dia. Karena semua orang punya kelebihan. Iya. Satu-satunya yang boleh berkata begitu siapa kira-kira? Hanya Allah.
Jadi kata-kata ana khairum minhu hanya pantas diucapkan oleh Allah secara hakikat. Maka pernyataan ini adalah tidak benar. Jadi ketika kita melakukan apa saja, bersuku bangsa, berkulit, berbahasa, beragama, dan tiba-tiba muncul kata saya lebih baik dari dia, itu adalah sudah kedurhakaan. Disebut durhaka karena hakikatnya irasional, tidak masuk akal. Kalau dia rasional tidak mungkin disalahkan kan? Ya. Setiap yang disalahkan Allah dalam Al-Quran pasti perbuatan itu irasional. Ya. Kalau tidak begitu berarti agama Islam tidak sejalan dengan akal. Ya. Maka tidak ada satupun dalam agama Islam kita yang disalahkan Tuhan, pasti yang disalahkan itu adalah tidak masuk akal, irasional. Dan tidak ada satupun yang dibenarkan dalam Islam kita kecuali bahwa sesuatu itu pasti rasional. Ya. Sederhana saja, kita semua bisa verifikasi. Misalnya kita dilarang misalnya minum arak, anggur, minuman keras. Semua orang tahu kan. Tidak ada dokter manapun di dunia membenarkan itu dilakukan dilakukan berketerusan. Ya. Dan agama mengatakan tidak boleh. Tidak ada negara di dunia yang tidak punya peraturan tentang itu. Bahkan negara yang liberal sekalipun ada peraturan tentang minuman keras. Nah jadi ketika Tuhan melarangnya pasti bersifat rasional. Pasti bersifat rasional. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, maka ketika Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, dan kemudian nanti Allah murka dengan kata-kata itu, maka itu artinya pernyataan itu adalah irasional karena tidak pantas kita ucapkan. Yang kedua, selain daripada irasional pasti tidak konsisten, inkonsisten. Itulah sebabnya kelompok-kelompok dalam Islam yang selalu berpikir seperti itu nanti lama-kelamaan di antara mereka ribut sendiri juga. Coba perhatikan, ISIS dulu kemudian pecah di antara mereka, tidak tahu-tahu pecahnya berperang di antara mereka. Ya. Lahir kelompok-kelompok macam-macam, Tahrir Asyam, Tahrir macam-macam itu namanya. Ya. Jadi lahirlah, lihat aja misalnya di Indonesia. Dulu namanya cuma satu, namanya Jamaat Islamiyah, kalau tidak salah ya, JI. Kemudian Jamaat Islamiyah pecah, lahirlah namanya Ansarut Tauhid. Tauhid kan? Ansarut Tauhid pecah lagi, terbitlah Ansarut Daulah. Iya. Semuanya ada ansar-ansarnya. Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah. Iya. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia selalu terus-menerus seperti itu. Iya. Tidak pernah tidak, karena selama selalu kita berpikir saya lebih baik dari dia, itu artinya kita punya potensi untuk menolak dan menegasi orang lain. Padahal Al-Quran menjelaskan konsep pertama bahwa manusia itu sumbernya satu, min nafsi wahidatin. Ketika manusia itu konsepnya satu, jiwa hakikatnya satu, maka cara berpikir kita adalah menarik orang lain menjadi bagian dari diri kita. Ingat. Jadi konsep bermanusia berdasarkan agama kita adalah selalu kita berpikir agar orang lain menjadi bagian daripada diri kita. Artinya kalau ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang menurut kita agamanya salah dan sesat, bukan dengan marah, tapi dengan penuh kasih sayang. Dan karenanya kita mendekatinya, kita melakukan human approach kepada dia, supaya kita bisa mengambil hatinya, dan dengan mengambil hatinya kita bisa berdialog dengan dia, bisa mengingatkan tentang penyimpangan berpikir mereka. Maka Islam kita adalah agamanya dialogis. Tidak ada tempat bagi kekerasan dalam Islam sebetulnya, agamanya dialogis. Kata-kata dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka dengan cara hikmah. Jadi semuanya ini menjelaskan kepada kita, Bapak yang saya berbahagia, Islam itu sebetulnya adalah agama yang pantas menjadi mercusuar kemanusiaan seluruh dunia. Nah, cuma sayangnya itu tadi, yang tampak sekarang ini adalah Islam yang sadar atau tidak sadar justru melakukan stigmatisasi buruk terhadap Islam. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Qala ana khairum minhu. Jadi kata ana khairum minhu. Coba deh kalau Bapak telusuri ayat-ayat Al-Quran ya. Ini kata kuncinya kan di sini adalah anak kan? Maaf Ustaz, boleh sedikit? Ya, silakan. Tadi Ustaz barusan menyampaikan rasionalisasi tentang semua ajaran Al-Quran. Ya. Contohnya tadi adalah minuman keras, Ustaz. Ya. Nah, apakah Ustaz punya penjelasan yang
ilmiah juga tentang larangan Quran terhadap daging babi misalnya, Ustaz. Karena argumentasi mereka kalau ada cacing pitanya dan segala macam itu direbus 100 derajat hilang. Jadi makanya babi jadi bahan dasar untuk membuat apapun dengan segala macam turunannya, makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan semuanya ke seluruh dunia. Barangkali Ustaz punya penjelasan yang lebih ilmiah soal itu, Ustaz. Kesimpulannya bahwa kita dilarang makan babi bukan karena ada cacing pitanya. Persoalan ada cacing pitanya itu hal lain. Tapi bukan gara-gara itu sehingga kita dilarang makan daging babi. Lalu apa alasannya? Nah, kita lihat ini secara teologis. Agama ini kan dasarnya iman. Dan pembuktian adanya iman adalah kepatuhan. Dan apa itu artinya kepatuhan? Kepatuhan itu ada pada perintah dan larangan. Ketika tidak ada larangan, tidak ada alasan untuk menyebut kita patuh. Disebut patuh ketika dilarang dan tidak dilakukan. Jadi perlu ada larangan dalam agama, gitu. Kalau tidak ada larangannya, melahirkan kebebasan yang tidak terbatas dan tidak ada ujian kepatuhan, tidak ada pelajaran kepatuhan kepada manusia. Ya. Dan ingat teman sekalian, pelajaran kepatuhan paling tinggi itu adalah larangan. Karena larangan itu berkenaan dengan hal-hal yang kita inginkan baru dilarang. Kalau sesuatu yang kita tidak inginkan baru dilarang, ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Misalnya kita memang tidak suka, baru dilarang, nggak ada. Memang tidak suka. Nah, yang disebut dengan patuh dan bermakna larangannya sesungguhnya itu adalah apabila kita suka sesuatu baru dilarang. Nah, itu dia. Dan kita benar-benar patuh pada larangan itu menunjukkan kita sudah sedang melawan ego kita. Artinya secara teologi seperti itu. Itu irfannya. Yang kedua, kenapa memilih babi? Gitu. Kenapa misalnya tidak kambing? Kenapa babi? Sederhana. Pertama ya, manusia itu kan yang penting survive di muka bumi ini. Survive itu artinya makanannya ada, minumannya ada. Dan Tuhan menyiapkan banyak sekali jenis hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan dan ikan-ikan. Maka kalau kemudian dilarang satu gak masalah. Ini gak apa-apa sendiri. Banyak mamanya Seandainya tidak ada kambing, tidak ada sapi, tidak ada domba, tidak ada onta, tidak ada kuda baru dilarang makan babi, itu adalah fatal, itu agama tuh. Wah, ini Tuhan menyuruh kita bunuh diri nih, gitu. Vegetarian. Iya, banyak sekali yang lain. Ada sapi, ada kambing, ada domba di kita, lalu kemudian dilarang makan babi, ya nggak apa-apa. Iya. Ini sederhana sekali, biasa saja. Kalau kita di rumah misalnya karena kita asam urat dilarang makan tempe misalnya, nggak apa-apa kan. Yang penting kan masih ada yang lain. Yang repot kalau cuma tempe satu-satunya. Terus larang makan tempe kan itu fatal tuh. Yang repot itu sudah asam urat, gula darah. Mau makan apa? Gula darah. Air putih. mati aja dong. Nah, jadi saya menunjukkan ini rasionalitas Al-Quran. Jadi dia memilih melarangkan kita babi karena masih ada yang lain. Dan coba kita bandingkan babi, kambing, sapi, domba, mana yang lebih bersih hidupnya? Selain babi. Selain babi kan? Ya. Kambing makanannya daun-daun, gitu. Sapi makanannya rumput-rumputan. Coba, domba makanannya daun-daun. Vegetarian semuanya kan luar biasa tuh. Iya. Tapi babi semua dimakan. Temen juga dimakan, Ustaz. Oh ya, kalau ada yang mati, Hah? ada yang mati. Dia makan bangkainya. Oh ya? Katanya kalau babi ada yang mati dimakan bangkainya temannya. Itu hoax bukan? Bahkan konon kabarnya kotorannya sendiri dimakan. Nah, coba. Jadi artinya ketika Tuhan memilih itu sebagai pilihan untuk dilarangkan, menurut saya masuk akal. Karena memang itu yang paling kotor hidupnya. Iya. Yang lain bersih hidupnya, kambing makannya daun-daunan. Dia bonekanya aja yang lucu. Untungnya nggak ada larangan makan boneka ya. Boneka babi.
Nah jadi Bapak biasa berbagi, jadi ketika kemudian Allah memilih babi sebagai dilarang, nggak ada masalah, justru rasional. Pertama terpenuhi tadi kebutuhan yang pertama, yang kedua ketika sampai pada tingkat aktualisasi dipilih babi karena banyak yang lain yang jauh lebih bagus, jauh lebih bersih. Iya. Ingat Mas Kaiser bahagia, tidak ada orang manapun yang tidak keberatan kalau di sekitar rumahnya ada peternakan babi. Tidak ada orang, tidak ada perkampungan manapun yang tidak keberatan, yang tidak keberatan, pasti keberatan menurut saya. Kalau ada peternakan babi di sekitarnya. Kecuali orang Hindu tuh. Kenapa? Bali kan. Oh dia, tapi mungkin bukan peternakan, karena mungkin 1-2 ekor aja. Oh gitu. Ya, bukan peternakan. Kalau peternakan nggak ada karena bau. Katanya peternakan hewan yang paling bau nggak bagus itu adalah babi. Karena kan makanannya saja semua jenis apapun. Nah jadi ketika dilarang makan babi ya nggak apa-apa, masih ada yang lain. Masih ada haji kan. Sekarang di mana lagi letak rasionalnya? Seandainya pun tidak ada kambing, tidak ada sapi, tidak ada onta, tidak ada yang lain-lain, dan yang ada hanya babi, Tuhan pun membolehkan makan babi. Rasionalitasnya begitu. Ya, Al-Quran katakan begitu. Pamanil turra bagin wala adin la ismala. Siapa yang terpaksa dan tidak melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Nah, itulah rasionalitas daripada Islam. Jadi ketika dipilih babi karena masih banyak yang lain. Makanya terus terang Mas sekalian, di kalangan orang-orang Kristen sendiri banyak yang tidak makan babi. Kalau ikan tidak bersisik kan itu? Kenapa? Ikan tidak bersisik. Masih banyak yang lain, Pak. Penjelasannya sama. Kenapa sih kebanyakan makan yang bersisik? Banyak bersisik. Itu Pak yang tidak bersisik susah rekapnya licin. Lele susah. Jadi oleh sebab itulah kenapa bersisik? Aduh masih banyak yang lain Pak. Pergi ke pasar aja ikan baronan itu luar biasa segar-segar. Ikan kue, ikan gurame itu banyak sekali. Ngapain makan yang tidak bersisik masih banyak yang lain. Masalah. Tetapi tadi begitu tadi Pak Sony, begitu tadi. Seandainya kita pengen makan dan tidak ada lagi yang lain, tidak ada juga gurame, tidak ada juga baronang, tidak ada juga kue, tidak ada juga kerapu, tidak ada juga babi, tidak ada yang lain, ya ikan bersisik. Sapu-sapu aja deh. Ikan tidak bersisik boleh juga. Jadi begitu agama. Itu sisi rasionalnya agama. Menjadi tidak rasional agama kalau dikatakan dalam keadaan apapun tidak boleh. Ya. Bahkan kalau kamu kelaparan dan tidak makan itu adalah mati syahid. Nah itu dia. Rasional. Berarti Ustaz kalau pakai vaksin babi itu untuk apa sih? Ikan itu nggak apa-apa. Selama tidak ada substitusinya boleh. Iya, kan misalnya kita kan cuma larang-larang aja tapi nggak dikasih jalan keluarnya. Ya, jadi harus selama memang itu tidak ada substitusinya dan itu adalah obat yang paling penting. Jangankan cuma turunan babi, babinya pun boleh. Sepatunya sih pakai Pak. Kenapa? Sepatunya ada kan supaya bilangnya bikin jauh terpaksa enak ya saya pakai juga. Terpaksa nih ya. Apa sepatu? Sepatu. Ya kan kalau ayatnya tuh nggak boleh dimakan kalau jadi Itu sepatu. di Budesti ya, mohon maaf kalau sepatu dari kulit babi itu tidak romantis. Yang romantis itu sepatu dari kulit rusa. Saya belum pernah dengarkan lagu sepatu dari kulit babi. Yang saya dengar. Nanti Kurwasi. Saya soalnya temenan sama Obi Mesak saya. Kalau Ibu mau sama Obi Mesak ya Pak. Jadi ketahuan. Jadi Mas Kaiser bahagia oleh sebab itulah selama masih ada substitusi nggak perlu. Dan kita ingat ya inti daripada
Intan daripada keberagaman. Iman, ini bukan kebetulan. Begitu kita bicara Pak, gimana masuk? Nggak ada sekali. Kalau memang ada faktor kebetulan di alam semesta ini ada kan? Ada. Kalau nggak ada sebab dekat, sebab jauh. Kalau nggak ada sebab presisi, sebab tak presisi. Berarti ada relasi antara pembicaraan kita tentang Babi dengan masuk gimana? Entah sebab jauh atau sebab dekat. Jadi kita teruskan tadi, jadi agama itu adalah rasionalnya di situ Pak sekali. Karena intinya adalah agama sebetulnya adalah kepatuhan. Kalau memang masih banyak yang ngapain kita cari-cari nanya-nanya, kamu gitu Pak sekali. Kenapa? Karena banyak alternatifnya. Seandainya sudah kelaparan banget, nah bolehlah. Katanya enak Ustaz. Kenapa? Katanya enak. Tapi kata rumah irama yang enak. Yang enak. Kata rumah irama yang enak-enak itu dilarang. Kemarin mana nih? Keluarga. Nggak, udah tobat kok. Pantai di pojok. Nah jadi Bapak Ibu saya berbagi agama seperti itu. Jadi karena agama sebetulnya menginginkan kita namanya hidup suci. Apa namanya hidup suci? Bahasa sederhananya, bahasa ilmiahnya, bahasa sainsnya sederhana, yaitu tingkat filterisasinya tinggi. Jadi yang disebut dengan hidup bersih itu Pak, filterisasinya tinggi. Ya, air yang sangat bersih itu bisa difilter sampai 3 kali. Jadi semakin sering difilter dia semakin bersih. Nah agama menginginkan kita untuk hidup suci. Maka semua larangan-larangan itu tadi ada sebetulnya filterisasi. Ya. Yang namanya filterisasi belum tentu yang difilter itu adalah penyakit, tetapi bisa berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Begitu juga yang lain, belum tentu dia sebetulnya mengandung sesuatu yang membahayakan tubuh kita, tetapi berpotensi. Inilah jemaah sekalian berbahagia ya dibicarakan di dalam Al-Quran kita. Jadi semua Al-Quran itu menarik dibicarakan. Iya. Jadi saya di mana-mana kalau orang tertarik mendiskusikan tentang babi, kenapa sih dilarang, saya nggak begitu tertarik. Kalau dilarang kenapa? Kan masih banyak lain. Sekarang jauh lebih enak makan kambing dan domba daripada babi. Tanya deh tukang makan babi, pasti lebih senang makan kambing kalau ada kambing. Enggak, Ustaz. Kalau teman saya yang Kristen bilang daging paling enak di dunia katanya daging babi. Bukan. Itu karena dia bicara di depan orang Islam. Iya. Jadi Ustaz enggak ya. Tasdik itu bagian dari filter itu sebenarnya. Tasdik itu filter. Filter Ustaz ya. Jadi yang namanya tasdik, yang namanya filter yang kita bicarakan tadi ini makanan-makanan itu dipikiran namanya tasdik. Jadi tasdik itu adalah memfilter segala sesuatu. Supaya menjadi bagus. Karena jemaahnya dalam kehidupan kita ini sebetulnya setiap sesuatu itu punya perannya masing-masing. Ya, silakan. Iya. Kalau menyambung yang Pak Manis tanyakan tadi, berarti sebenarnya yang dilarang itu ya memang ujian tingkat kepatuhan kan Ustaz ya, seperti tadi Ustaz bilang. Dengan kata lain, kita sebagai manusia di dunia ini dengan adanya larangan-larangan itu mengaktifkan potensi-potensi kita. Jadi kenapa dilarang babi, kita jadi lihat secara ilmu pengetahuan, terus kemudian hamar kenapa dilarang, ikan bersih kenapa dilarang. Berarti memang dengan adanya larangan itu Allah menyuruh kita untuk mempotensikan pikiran kita lebih jauh lagi Ustaz. Betul, dan ingat sampai pada tingkat irfan ya, pada tingkat yang paling tinggi, ketika kita sudah memverifikasi bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan yang kita sembah ini berbicara kepada kita melalui Nabi dan orang-orang suci misalnya, maka ketika menyuruh kita melakukan sesuatu, tingkat irfan dan kepatuhan paling tinggi ketika tidak bertanya kenapa. Tidak bertanya Kenapa? Lihat aja tentara kalau diperintah sama atasannya. Boleh nggak bertanya, komandan kenapa? Nggak boleh, harus siap dulu. Makanya jarang filsuf masuk tentara. Kalau filsuf itu bertanya semua. Salah aja siap Ustaz. Kenapa? Salah aja siap. Nah saya kira itu adalah bentuk sebetulnya irfan yang paling tinggi sebetulnya.
Jadi irfan yang paling tinggi itu kalau kita sudah yakin yang di atas itu memerintah kita, ya udah siap aja, nggak perlu bertanya. Begitu kita bertanya, terus terang sebetulnya ada penolakan, ada apa dalam diri kita. Ya. Ini yang terjadi pada perang Uhud sebetulnya. Ya. Ketika mereka ditempatkan di puncak bukit untuk tetap di sana, dan Nabi mengatakan apapun yang terjadi, jangan kamu turun. Ketika ternyata orang kafir itu mundur, pura-pura mundur, dan kemudian meninggalkan logistiknya di bawah, dan orang-orang di bawah pasukan kavaleri di bawah pada mengambilnya, tiba-tiba menimbulkan penafsiran, wah ini kan perang sudah selesai. Saya apa salahnya kalau saya turun juga? Kalau saya tidak turun tidak dapat apa-apa. Padahal kan Nabi sudah berpesan apapun yang terjadi jangan tinggalkan, kan begitu. Nah, karena dia tafsirkan justru dia salah. Ketika dia tafsirkan dia justru salah. Makanya sebetulnya kepatuhan paling tinggi itu adalah sami'na wa ta'na. Tetapi ini hanya menjadi benar apabila kita temukan dulu siapa yang kita patuhi. Ya. Makanya di dalam Al-Quran adalah menjadi irasional, tidak masuk akal kalau menyuruh kita patuh secara tanpa reserve, tapi pada saat yang sama tidak mendeskripsikan siapa yang kita patuhi dengan benar. Ya. Bahaya sekali. Ada ajaran kepatuhan tingkat tinggi dalam Al-Quran, tetapi tidak menjelaskan siapa yang kita patuhi. Ini menyebabkan lahirnya bom-bom bunuh diri. Karena dia diajarkan kepadanya kepatuhan tingkat tinggi, tapi dia tidak mempelajari kepada siapa harusnya patuh. Maka agama menyuruh kita sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi, tapi pada saat yang sama Al-Quran mendeskripsikan, menjelaskan dengan sangat rinci siapa yang harusnya kita patuhi. Ini kalau sedikit Ustaz, ini kalau nggak hati-hati bisa susah ini memahaminya Ustaz. Karena tadi kan Ustaz mengatakan begini, enggak, dengar itu dari belakang. Siap. Kalau nggak saya ceramah nih. Enggak, tadi keywordnya yang saya tangkap itu adalah bertanya, itu menandakan penolakan. Ini kalau dijadikan rumusan berpikir, ini berat ini memahaminya, karena Nabi Musa dia bertanya kepada Khidir. Kemudian kita percaya bahwa semua nabi itu sebenarnya steril dari kesalahan yang berdosa, yang mengakibatkan dosa, tapi dia bisa saja dalam sisi kemanusiaan enggak cocok dalam pengertian bukan berdosa, enggak pas saja tapi enggak berdosa. Nah, kalau kita asumsikan rumusan berpikirnya, bertanya adalah penolakan, kemudian dibikin lagi premis berikutnya harus diketahui tempat bertanya. Nah, sementara Nabi saja bisa bertanya dan kemudian diasumsikan dia menolak, terus bagaimana kita yang sekarang ini ketika bertanya dan mempertanyakan yang hanya ke tingkat marja atau di bawah marja gitu loh misalnya. Karena kemarin juga ada itu peserta di sini tuh yang bertanya, saya bilang begini, soal larangan makan babi dan segala macam itu sebenarnya soal patuh nggak patuh aja you ketika diperintah Tuhan, you patuh apa enggak. Karena kalau you cari lebihnya, lebih kesehatan, makan nasi pun you pasti bisa kritik-kritik, itu ada alasan untuk menolak makan nasi karena you akan makan trigliseridannya tinggi. Karena itu saya tetap makan lele. Itu di meja ketika kita makan lele terus bertanya, ini cari-cari alasan aja untuk membenarkan lele. Sepengetahuan saya di Al-Quran tidak tercantum lele halal atau tidak. Kemudian walaupun disebahkan ke ayat yang mengatakan tidak berkulit dan seterusnya karena penyakit dan seterusnya, yang saya baca di tempat lain itu penjelasan seorang marja yang mengatakan begini, tapi marja yang lain mengatakan oke-oke aja karena itu makanan budaya setempat. Nah, sekarang yang ingin saya jelas di sini, apa itu garisan dan batasannya tentang bertanya yang kemudian disebutkan sebagai yang penolakan, dan kemudian apa itu yang disebut dengan patokan tempat bertanya yang tidak mungkin keliru di situ. Udah. Kalau sudah berarti sudah puas ya. Nggak ada pertanyaan berikutnya. Nah, jadi cuma geser bagian. Tadi kita bikin batasan-batasan tentang irfan, teologi paling tinggi. Kalau pada wilayah sebelum irfan itu wilayah pertanyaan, wilayah epistemologi. Seperti kita tahu bahwa perkembangan nalar kita itu kan ada 4 ya. Nalar yang paling di bawah itu namanya bayani. Naik sedikit di atas menjadi nalar jadali.
Naik di atas itu burhani itu pakai filsafat, pakai penalaran, di situ pertanyaan harus jalan. Tapi sudah sampai pada tingkat yang paling tinggi, namanya irfani, tidak ada pertanyaan. Karena diskusi di situ sudah berhenti. Karena irfan itu sudah bukan wilayahnya itu kalau masih bertanya di sana, masih berdiskusi di situ, berarti bukan wilayah irfan namanya, bukan wilayah nalar irfani namanya. Turun namanya nalar burhani. Tadi Iman belum masuk saat ada pembahasan teologinya. Iya belum, jadi diwajar aja. Selalu memang Iman teman kita terlambat. Iya. Kalau di sana ada tambahan, saya tambahin dikit nanti. Enggak, maksudnya ada kontemporer ini kita acuannya kemana? Kalau dalam pengertian itu tadi bertanya, karena irfan itu sendiri kan nanti itu nggak bisa dijabarkan. Ketika dia dijabarkan jadi bias makna, dia namanya irfan itu adalah pengalaman rohani. Jadi kita nggak bisa debat. Kita nggak bisa debat pengalaman rohani seseorang. Kalau kita langsung ikut ke situ, nah itu udah bahasan lain. Maksud saya sekarang ini gitu, kontemporer begini kita harus punya reason yang lebih jelas. Bukan yang tanpa reasonable itu. Kalau reasonable itu seperti kita mentakbirkan mimpi orang, mana bisa didebat kan? Orang yang pengalaman pribadi dia. Nah jadi juga sekalian, irfan adalah wilayah zauq namanya, istilahnya wilayah zauq. Seperti yang dikatakan itu adalah pengalaman ruhani. Di pengalaman ruhani itu dialami secara setiap orang. Makanya di dalam prinsip prinsip tasawuf yang benar ya, kan ada tasawuf yang tidak benar. Itu harus ditempatkan di puncak setelah proses burhani berjalan. Karena sangat berbahaya juga kalau kita tiba-tiba merasakan tapi tidak terverifikasi apa yang kita rasakan. Ya, ini banyak melahirkan banyak melahirkan gerakan-gerakan yang salah. Ya, Eden contoh sekarang ada lagi di Sidoarjo di mana itu? Yang itu tarekat Musa, yang mau kiamat tuh. Sampai murid-muridnya jual tanahnya, jual rumahnya. Ya jauh di Banten aja kemarin ada itu ratu mana katanya itu. Perempuan. Iya. Bahkan di Jakarta sini cerita dari beberapa orang dan banyak baik pergi ke situ. Ada ibu-ibu tiba jadi ustazah katanya berbelajar langsung kepada Ibnu Arabi segala. Ceritanya. Belajar langsung kepada Ibnu Arabi, belajar langsung kepada Mullah Sadar. Gimana ceritanya? Saya tahu itu. Pemain tahu ya? Kliennya mungkin. Iya. Klien bukan. Oke, kalau klien masih bagus, jangan gurunya. Klien. Klien ya? Nah jadi Mas Keser sebagai ini banyak gerakan-gerakan itu. Kenapa? Karena zauqnya itu, gerakan tasawufnya itu diperoleh tanpa melalui tingkatan ini. Seperti saya katakan tadi kan di akhir bahwa kalau kita sudah yakin siapa yang kita patuhi, tidak perlu bertanya lagi karena kita sudah selesai. Ketika mengetahui secara hakikat siapa yang kita patuhi, kan nggak perlu kita bertanya. Begitu kita tahu yang namanya tentara itu adalah aparat negara dan kita jadi prajurit, nggak perlu bertanya lagi karena kita sudah tahu yang namanya tentara itu pasti penugasannya hubungannya dengan keamanan negara, begitu maksudnya. Karena sudah selesai di awal, pertanyaan di bawah. Ya. Nah jadi Jemaah Keser bahagia, jadi itulah tadi yang terjadi. Jadi kita simpulkan bahwa gerakan-gerakan seperti white supremacy atau misalnya ISIS dan sebagainya itu bajunya berbeda-beda, kendaraannya berbeda-beda, tetapi akarnya sama sebetulnya. Yaitu ini adalah persoalan sakit jiwa, penyakit jiwa. Yaitu apa? Merasa lebih daripada yang lain. Yang disebut dengan supremasi kulit putih kan dia merasa kulit putih lebih baik daripada yang lain. Yang disebut dengan ISIS dia merasa Islamnya lah yang lebih baik daripada Islam-Islam yang lain. Ya. Yang berbeda dengan Islamnya dia ditembak seperti kita lihat di video-video yang diedarkan ISIS itu. Berarti ini anak Herumin ini problemnya jiwa juga, Ustaz. Di jiwa itu jiwa. Makanya saya tuliskan tadi di sini untuk menjelaskan bahwa kata-kata ini tidak boleh ada pada manusia manapun. Karena dimulai dengan kata anak. Makanya supaya kita tahu apa sebabnya Allah menjelaskannya di surat Toha. Surat 20. Nah ini yang banyak salahnya, Ustaz. Anahirumin. Betul. Aku lebih baik syar'i. Betul. Benar daripada. Lebih syar'i dari yang lain. Iya. Lebih sunnah. Sunnah. Ini paling banyak salahnya. Bapak Ibu Jemaah sekalian sebagian sudah sampaikan bahwa baru beberapa saat sebelumnya itu Romi berbicara tentang kita ini kan semakin membuat negara kita lebih syar'i, termasuk NKRI bersyariah, kan begitu? Ya.
Itu saya dapatkan beritanya tuh. Iya, memang pernah. Ya kan? Iya. Berbicara. Tapi dia tertangkap. Lagi diambil tembak. Maka sekali kalau baca berita itu kan mengerikan sekali agama ini sebetulnya. Ini kan departemen agama untuk menjadi kepala kantor departemen tingkat kabupaten minimal 50 juta. Untuk menjadi kakanwil 250 juta, bayangkan Pak Ustaz. Kan ini batal ini kan. Jadi tidak ada pangkat dan jabatan yang boleh dinaikin kecuali harus bayar dulu. Kalau itu terjadi di departemen lain salah juga, tapi masih oke lah. Ini departemen agama yang mayoritas di dalamnya itu lulusan UIN, iya. Artinya tahu lah hukumnya Ustaz. Tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya. Dan ini cuma sekarang menunjukkan menurut saya ini epistemologi keagamaan kita ada yang salah besar. Dari 5 kepala, dari 5 ketua partai yang ditangkap, 3 diantaranya partai Islam. Kan sampai sekarang sudah 5 ketua partai ditangkap. Yang pertama kali PKS, LHI, Lutfi Hasan Ishak, kasus sapi. Itunya bukan kasus babi. Iya. Yang kedua dulu adalah Surya dan Mali. P3, kasus haji. Uang haji. Iya. Yang ketiga baru kemudian siapa namanya Anas Urbaningrum, ketuanya Demokrat itu hari. Iya maksudnya dari saya tadi bilang sudah 5 ditangkap, nanti 3 Islam. Gak apa-apa saat ini istimewanya. Jadi Anas Urbaningrum ketangkap juga. Memang dia bukan partai Islam, tapi dia mantan ketua HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Ketua Umum HMI. Iya, ketua umum HMI Pak. Kemudian yang keempat adalah Setia Novanto, Golkar. Yang terakhir sekarang Romi lagi, P3 lagi. Jadi dari 5 tertangkap 3 partai Islam. Caimin bentar lagi Ustaz. Ya? Caimin bentar lagi. Mantap. Jadi yang pertama adalah sudah PKS, Partai Dakwah. Terus kemudian P3. Kemudian HMI. Terus kemudian P3 lagi. Yang bukan cuma Golkar aja. Nah jadi Mas Keser Bagi ini kan menjadi sesuatu yang fatal sebetulnya di masyarakat kita. Dan saya kira ini tidak mengherankan bagi kita, memang ada di bawah. Artinya kehidupan sosial di bawah memang begitu Pak. Jangankan sampai pada tingkat seperti itu, mohon maaf ya, sampai ceramah saja tergantung masih berapa. Pernah bayangkan? Bayangkan seperti saya ceritakan itu, jemaah saya yang pengurus masjid di Prajasi itu nyetor 100 juta belum dikasih jadwal. Bayangkan belum dikasih jadwal. Nanti datang ke Bandung nyetor 100 juta lagi baru dikasih jadwal, bayangkan. Ini ceramah ini tuh apa? Untuk ceramah? Untuk ceramah. Ustaznya harus bayar? Bukan, dibayar. Oh, dibayar. Mas Iman bahasanya Iya, masalahnya saya hal-hal yang berbau begitu, dosa-dosa nggak pernah ngikutin saya. Enggak, kalau Iman itu memang spesialis telat. Telat nih. Makanya yakinlah Iman nanti menikah setelah yang lain semuanya menikah. Jadi Iman itu nunggu Mas Tobi dulu. Memang semua begitu, Ustaz. Kita kasih dulu. Kan itu biasanya itu luar biasa. Terakhir sisa banget. Nah jadi Mas Keser Bahagia, jadi kita saksikan ini bahwa ada sesuatu yang salah dalam keberagaman kita. Ya, bisa boleh sampai pada tingkat. Karena kalau sudah sampai pada tingkat ceramah seperti itu, sebetulnya ini relasi agama, relasi ulama dengan umat, apalagi sebetulnya kan relasi kapitalistik. Iya. Ya. Relasinya kapitalistik murni, materialisme. Bisnis. Ya, bisnis. Nah jadi ini saya kira ini adalah semuanya akar-akar daripada apa namanya. Bahkan saya mendengarkan informasi di sebuah tempat di Bandung situ, jemaah-jemaah pada datang untuk foto saja dan ustadznya bayar. itu ya. Ini orang ngomong begini saya. Iya kan Pak? Tahu kan? Kalau saya gratis.
Dan negara memang ada petandanya loh Ustaz. Ada petandanya. Memang negara itu mobilnya mewah semua Ustaz. Betul ya. Robicon. Betul. Lebih banyak di media sosial. Kan bisa jadikan petanda itu Ustaz ya? Nah, iya. Itu petanda. Itu sudah tanda itu sebetulnya. Ada relasi Penanda. penanda. Tapi belum tahu juga, Ustaz kan sekarang gratis, nggak tahu nih nanti kalau meledak yang di TV-1 itu boleh jadi bayar juga kita foto kan. Belum jadi artis aja, belum artis seperti itu. Nah jadi Mas Kaisar bahagia sampai teman saya ya. Oh, ada jinnya. Saya jangan khawatir, kayaknya cuma Ifrit bukan Inggris. Baik tuh. Ya sudah ngaji kalau Inggris. Tuh Pak Ustadz, Ya. mulia dulu kan tuh tempat bursa jabatan. Kenapa? Bursa mulia dulu di Iya. Senayan itu bursa jabatan. Maksudnya Kata mulia jabatan bayar mau eselon 1 memuncul di situ. bayar apa? Bayar itu jabatan. Di Jual di jabatan. buat ketemu orang-orang situ. Iya, jadi ada itunya, ada sumbangan. Jadi Agenda misalnya gitu ya. mau eselon 1 berapa miliar kita keluar, menteri berapa. Itu situ. Teman-teman saya itu banyak. Coba kalau kata Pak Edi ini informasinya ya di tempat ketemunya dulu orang untuk lelang jabatan di situ. Hotel Mulia. Jadi mau jadi eselon 1 bayar berapa coba bayangkan. Ini kan sebetulnya fatal ya. Dan ini menunjukkan tidak ada hasil pembacaan lain kecuali satu, bahwa mereka telah menyembah dunia. Karena dunia telah menjadi patokan. Tujuan. Hadisnya Rasulullah itu yang sekarang katanya mereka menyembah dunia materi, nanti yang akan datang juga seperti itu ya. Akan datang di akhirat. Enggak, yang akan datang kepada umatku. Oh iya, betul iya. Iya. Bahwasanya dia menyembah dunia. Dan itu sebetulnya banyak indikasinya dalam Al-Quran seperti itu. Dan itu yang dikatakan Nabi bahwa suatu saat akan datang sayati zamanun, akan datang suatu zaman di umatku ya, di mana mereka seperti buih di lautan. Karena itu tadi banyak tetapi materialisme. Iya. Makanya tadi malam saya bicara sedikit tentang di pengajian Pulau Gebang bahwa yang menarik itu adalah ketika kemarin Qasim Sulaimani dikaruniai hadiah tertinggi di Iran ya. Jadi selama 40 tahun Republik Islam Iran untuk pertama kalinya mengeluarkan apa tuh namanya kalau di Indonesia itu apa namanya kalau dikasih penghargaan pejabat-pejabat itu? Bintang Mahaputra tertinggi. Mahaputra ya. Yang tertinggi. Bintang Mahaputra ya. Dikasih oleh Mahaputra. Kalau di Iran itu namanya Zulfikar. Jadi itu adalah duplikasi pedang Zulfikar itu paling tertinggi. Ya. Dan kemarin ini dalam peringatan 40 tahun Republik Islam Iran diberikan pertama dan baru satu orang yaitu kepada Jenderal Sulaimani. Qasim Sulaimani. Ya dapat apa penghargaan pedang itu yang dianggap penghargaan tertinggi di sana. Kalau di sini tadi bintang Mahaputra. Itu dapat itu. Nah, pada saat dipeluk sama apa namanya? Sama Rahbar kan itu setelah dianugerahi dipeluk. Apa yang diminta Jenderal Qasim Sulaimani kepada Rahbar? Cuma satu, minta didoakan supaya syahid. Luar biasa. Kalau kita kan kalau ketemu Ustaz, doakan saya Ustaz supaya sehat. Jadi lancar, banyak umur. Rezeki lancar, jodoh lancar kan begitu. Dia supaya pertama secepatnya dan jagain kan begitu. Beda mangkok. Ini dia mintanya syahid. Apa namanya Syahid Ali Khamenei doakan saya supaya syahid banyak. Jarang seperti itu. Iya. Jadi maksud saya ini perlu kita pelajari ini. Kan dunia kan. Makom udah tinggi ya. Dan orang-orang seperti ini yang menjadi penyangga-penyangga dunia sebetulnya. Iya. Kenapa? Karena nggak ada lagi. Yang ada hanya Tuhan pada dirinya. Iya. Nah jadi Mas Kaisar Bali coba kita belajar dari apa namanya Qasim Sulaimani dan menurut saya bagi kita ini yang paling bagus kita pelajari adalah seperti Jenderal Qasim Sulaimani. Kenapa? Karena dia sama kita orang awam juga. Artinya bukan ulama. Ya, dia bukan alim. Ya, dia orang seperti kita. Bukan pondok pesantren lah gitu. Enggak punya pondok pesantren. Enggak juga dari lulusan pesantren enggak ada. Iya, dia lulusan militer. Sederhana saja. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah 100% sudah selesai. Iya.
Dan saya kira ini kita harus, kalau kita ingin menyelamatkan bangsa dan negara kita perbanyak ini. Karena negara kita ini seperti ini adalah karena diperjuangkan oleh orang-orang seperti itu. Sehingga menurut saya, ketika perilaku pejabat-pejabat kita sekarang seperti itu, menurut saya itu adalah tanda pengkhianatan yang nyata kepada perjuangan para pahlawan kita. Karena para pahlawan kita bayangkan orang seperti misalnya Jenderal Sudirman. Ya, coba kita lihat. Dia kan sudah bisa punya alasan untuk turun sebetulnya dari gunung. Dia sakit, TBC, digotong kemana-mana. Coba lihat kita filmnya tuh. Tapi dalam keadaan dipandu, ditandu kemana-mana, dia tetap melakukan perlawanan luar biasa. Begitu juga dengan Bung Tomo misalnya. Begitulah dengan pejuang-pejuang yang lain. Mereka tidak punya perhitungan materialistik, dan itu yang menyebabkan negara ini menjadi kuat. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, ini harusnya kita tanamkan kembali, karena ini yang hilang sekarang dalam kebangsaan dan kenegaraan kita. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita sudah lihat penyakit yang paling berbahaya yaitu ana khairum minhu. Dan sekarang lihat surat Toha ayat 12. 12, 13, 14 sudah lihat. Ini sungguhnya saya, kata Allah kepada Nabi Musa. Ini ceritanya Nabi Musa ketika sampai di puncak ya, di Gunung Kutur Sina. Surat Toha surat 20. Ini ana rabbuka, sungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Ana rabbuka fakhla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaskan terompahmu, kamu berada di lembah yang suci. Baru kemudian Tuhan berfirman, wa anakhtartuka, aku memilih kamu. Ingat kata akhtartuka dari kata khair, ingat. Dari kata khair lahir kata akhtartuka. Dari kata khair lahir kata ikhtiar. Dari kata khair lahir kata istikharah. Jadi ketika itu mengatakan anak tartuka, saya memilih kamu, artinya saya menganggap kamu yang terbaik. Saya memilih karena kamu yang terbaik. Anak tartuka. Pastami lima yuha, maka dengarkan apa yang diwahyukan. Jadi kalau pilihan Allah itu harus bisa mendengar wahyu. Pastami lima yuha. Baru kemudian Allah berkata setelah memerintahkan kepada Musa untuk mendengarkan apa yang diwahyukan. Apa kata Allah dalam ayat ini? Innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. Sungguhnya aku ini anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain saya. Perhatikan. Coba kita mulai dari kata yang pertama tadi. Yang pertama adalah ana rabbuka. Ini kan beberapa kali kata ana di sini. Yang pertama adalah ana rabbuka. Ana rabbuka. Coba kita bikin proposisi seperti pelajaran logika kita. Ini apa namanya ini? Ini adalah proposisi kategoris kan? Ini subjek, ini predikat. Ini subjek, ini predikat. Dan relasinya adalah relasi positif, yaitu bahwa saya adalah Tuhanmu. Dan relasinya ini bersifat zati. Nanti kita jelaskan lagi di pelajaran bahasa logika kita tentang relasi substantif, bukan relasinya aksiden. Jadi ini adalah substansi, ana rabbuka. Jadi kalau ini adalah subjek, ini adalah predikat. Nah berarti si predikat ini menjelaskan subjek, benar kira-kira? Berarti kalau coba renungkan baik-baik, kalau kita menggunakan ini sebagai relasi positif antara predikat dengan subjek, berarti apa maknanya nih? Siapa itu anak? Rabb kan? Berarti anak itu kan Rabb bukan? Benar kira-kira? Berarti anak itu adalah Tuhan kan? Benar kira-kira? Iya. Nah ketika kita menggunakan itu dan berkata anak lebih baik dari dia, cocok nggak kira-kira? Tidak tahu. Satu-satunya yang bisa berkata begitu adalah Allah. Iya, coba deh. Itu baru satu ini, anak rabbuka. Berikutnya lagi, anak tartuka. Ya.
Anak tartuka. Lucu lagi. Aku memilih. Anak tartuka. Aku memilihmu. Sama lagi, subjek predikat lagi. Cuma predikat ini adalah menggunakan kata kerja, ini tadi kata benda. Saya memilihmu. Jadi kita lihat bahwa akhtartu yang memilih kan kayaknya Musa. Akhtartu itu adalah anak. Ya aku yang memilih adalah anak. Ya kan begitu. Berarti kan lagi-lagi Tuhan kan. Berarti yang disebutkan di predikat, di subjek itu juga. Ya. Karena penjelasan yang disebutkan di sini itu juga akhtartu karena ini kan tambahan kak. Ya. Ini kan Rob. Anak Rob, kayaknya Musa. Ini juga kayaknya Musa. Jadi kita potong kanya di sini. Ya. Kita potong kanya saja. Anak Rob, anak tartu, saya lah memilih. Kemudian yang ketiga, anak Allah, kamu gitu. Anak Allah. Coba kita lihat dulu sepotong ini. Anak Allah. Berarti subjek predikat. Berarti siapa itu anak? Siapa itu Allah? Anak kan? Berarti anak itu Allah sebetulnya. Jadi tidak boleh kita sembarang menggunakan ini. Karena ini yang punya Allah. Iya. Jadi kata gantinya apa tuh? Kalau sebagian teman-teman yang tawadu itu nggak menyebut dirinya anak tapi al-fakir. Iya bisa juga. Karena takut ini maksudnya. Iya betul. Makanya biasanya itu pakai kata al-fakir. Iya insyaallah. Karena menggunakan kata anak sebetulnya berat sekali Pak Mais. Iya, berat sekali. Artinya bisa saja kita menggunakan anak tetapi harus sudah relasinya dengan Tuhan sudah seperti ini. Apa dulu ini dalam logika ini? Dalam relasi di antara dua kuliah. Empat. Ya, 4 relasi kan? Iya. Dalam 2 kuliah. Iya. Ini adalah relasi apa namanya nih? Ekivalensi kan? Iya. Sama. Tasawi, masih ingat tasawi? Equal sama. Ya. Jadi A dan B sama. Nah ini baru ini hubungan ini sebetulnya. Jadi anak adalah Tuhan itu sendiri, A adalah B itu sendiri, dan B adalah A itu sendiri. Kenapa kira-kira? Coba kalau kita lihat ini. Ana Allah, aku adalah Allah. Baru kemudian la ilaha illa ana. Nah karena ana Allah, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Karena aku adalah Allah maka tidak boleh ada ilah selain anak. Jadi kalau kita lihat ini, semua ilah harus dinegasikan kecuali anak. Coba bayangkan. Jadi yang boleh satu-satunya tinggal adalah aku. Jadi kalau begitu aku itu tunggal, tidak boleh banyak. Maka itu sebabnya kalau semua akunya manusia sudah sama dengan Tuhan, tidak ada pertentangan. Nabi-nabi ada 124.000, kalau dikumpulkan tidak mungkin terjadi pergesekan di antara mereka. Tidak mungkin ada iri-irian. Cobalah lihat misalnya ketika Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun. Pernah nggak Nabi Harun iri hati kepada Musa? Begitu juga misalnya dengan Imam Hasan dengan Imam Hussein. Ketika menjadi incumbent adalah Imam Hasan, pernah nggak Imam Hussein? Nggak ada kan, padahal ini sama-sama hidup ini. Dan kualifikasinya sama kan? Cuma belum gilirannya dia diangkat sebagai imam kan? Nggak ada sama sekali, coba. Ya. Sepertinya Nabi Harun itu pernah dimarahi oleh Musa supaya dipegang jenggotnya itu, tarik jenggotnya, bukan diakui juga ya. Oh, panjang ceritanya. Pindah lagi ceritanya. Itu nanti kita ceritakan bahwa tidak ada makna kenabian kalau wilayah ditolak. Karena kan ketika Nabi Musa kembali dari Gunung Tursina, itu kan tidak ada yang berwilayah lagi kepada Nabi Harun, semua berwilayah kepada sendiri. Terus apalagi gunanya? Makanya sendiri katakan dia melemparkan Allah kan, Allah. Karena nggak ada gunanya kita suci lagi. Karena Nabi datang itu sebetulnya membuat pemerintahan yang disebut dengan wilayah.
Kalau ini sudah runtuh-runtuhlah sistem kenabian. Ketika runtuh sistem kenabian, tidak bermakna lagi kitab suci. Nah itu kira-kira Mas. Jadi tidak sesederhana bahwa dia marah dan dia ampun, nggak begitu. Nah kita harus baca ceritanya, itu bagus ya. Nah kita lihat bahwa Ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illallah. Jadi kita lihat, perhatikan ini. Awalnya apa? Anak. Akhirnya apa? Berarti yang ada di alam semesta yang ada cuma anak saja. Dan itu adalah Allah. Jadi nggak pantas dipakai di siapapun juga. Maka kita lihat ketika iblis menggunakan kata ini, langsung ditegur. Ini menyebabkan dia tersesat. Ini menyebabkan dia sagir. Ini menyebabkan dia menjadi terhinakan dan dia lempar dari. Jadi sederhana. Jadi penyebabnya iblis keluar dari neraka bukan karena tidak salat, bukan karena tidak pakai jilbab, bukan karena tidak puasa Senin Kemis, hanya karena dia berkata anak khairun minhu. Dia mengambil kata anaknya Tuhan yang dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari mana kita tahu dia menggunakan anaknya Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri? Dia melawan anaknya Tuhan. Kan Tuhan mengatakan sujud, tapi dia tidak mau sujud. Berarti ada dualitas anak. Padahal anak secara substansial hanya satu, anaknya Allah. Coba bisa gak ditangkap? Bisa. Yang nggak bisa tunjuk tangan. Apa bisa semua? Saya nggak bisa. Anak Hairun sebenarnya di atas, di atas di tingkat itu ya. Anak Hairun betul. Betul. Anak Hairun. Nah ini baru nih ini baru cocok anak Hairun. Anak Hairun, anak. Atau anak Hairuka itu baru cocok. Saya lebih bagus dari kamu kata Tuhan. Kamu Musa dari siapa gitu? Iya betul. Anak Hairuka. Iya, ini iblis ini memang banyak mengganggu pikiran saya, Ustaz. Jadi termasuk malaikat. Saya belum verifikasi ya apakah itu hadis atau kata-kata juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia pada makom tertentu derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Kan? Keterangan yang saya dengar sayup-sayup seolah-olah mengatakan bahwa malaikat itu seperti robot, karena itu kebaikan dia sebenarnya nilainya itu tidak seistimewa nilai manusia, karena manusia dia punya kemampuan memilih. Malaikat yang terpikir hanya kebaikan aja dan tak terlintas bahkan sama sekali di pikirannya tentang kejahatan. Oleh karena itu kebaikan dia biasa saja. Sebaliknya iblis tidak pernah terlintas di pikirannya kebaikan sama sekali. Oleh karena itu pernyataan itu tadi yang mau ditanyakan, apakah betul manusia itu pada makom tertentu bisa lebih tinggi dari malaikat, dan apakah selalu setan itu selalu lebih bawah derajatnya ketimbang manusia yang paling buruk sama sekali? Karena itu tadi mereka itu tidak punya kehendak tadi. Kita urus sana dulu ya, kita urus dulu bocoran. Bocor. Sementara nunggu, karena penjelasannya yang menggunakan kata anak itu faktanya bukan hanya iblis yang setan itu, kita kan lebih ini. Dan tertuduh dialah yang paling nenek moyang yang neraka gitu kira-kira. Apa selalu dia posisi seperti itu? Apa bisa manusia? Cuma sekarang pertama kali ada pernyataan dari Iman tadi bahwa manusia pada tingkat tertentu bisa melebihi malaikat. Perlu kita sampaikan yang pernyataan yang benar adalah manusia itu lebih tinggi dan lebih mulia dari malaikat. Oh, lebih tinggi lagi ya? Memang aslinya begitu. Kalau kalimatnya gitu. Jadi aslinya adalah tinggi. Nanti lari ke bawah. Summaradadnahu. Kan summa itu kemudian. Summaradadnahu. Asal-asalnya gitu. Jadi belakangnya baru turun sebetulnya. Jadi aslinya manusia itu diciptakan di tempat yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk. Semua yang Allah bikin dia manusia yang paling baik. Ahsani taqwim. Bagaimana tidak hebat Mas kalian? Malaikat hanya ada non materi pada dirinya, tidak ada materi. Sedangkan materi juga adalah ciptaan Tuhan. Berarti ada ciptaan Tuhan tidak ada pada diri dia. Hewan-hewan pada dirinya hanya ada materi, tidak ada roh. Sedangkan roh juga adalah ciptaan Tuhan, tidak ada pada dirinya roh. Manusia
Mulai daripada materi sampai pada tingkat ruh ada pada dirinya. Luar biasa. Kan tidak sempurna tuh. Disebutlah dengan ahsanut taqwim. Iya. Jin juga hebat, berpikir juga. Kan tidak punya tubuh seperti kita. Sehingga jin itu tidak bisa merasakan nikmatnya menteng. Yang di Bapak Kuman. Nggak bisa. Sehingga jin-jin itu dipastikan tidak pernah merasakan bagaimana makan pizza. Nggak ada. Nikmatnya makan apel. Nggak ada sama sekali. Jadi manusia itu adalah ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi tsumma radadnahu, nah itu turun belakangan teman. Iya. Jadi bukan dia naik, dia turun sebetulnya. Iya. Nah yang tidak turun itu siapa? Hakikatnya seperti itu. Makanya dikatakan beriman itu bukan naik sebetulnya, beriman itu mempertahankan keadaan. Makanya dikatakan yang lain turun illa, kecuali yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi beriman dan beramal saleh itu adalah mempertahankan posisi kita di puncak. Ya. Terus yang setan tadi apakah karena dia memang sudah tertutup seperti selama seperti itu atau pada titik tertentu manusia bisa di bawah setan? Kalau dia manusia ke bawah, dia lebih di bawah. Tidak ada istilah di bawah setan. Karena setan itu tidak punya wujud, tidak punya entitas. Yang ada iblis ya. Dia lebih di bawah daripada yang lain. Pokoknya kata-kata kalau manusia itu salah, summa radadnahu asfala safilin. Kata asfala safilin itu artinya serendah-rendahnya tempat. Berarti tidak ada lagi. Saya teringat dengan tulisan di satu buku, Ustaz mengatakan begini. Ketika Imam Husin itu sudah sahid, itu ada pembantunya Imam Husin yang berusaha mau copot dia punya ikat pinggang. Kemudian pada saat seperti itu Imam Husin yang tanpa kepala itu berusaha pegang dia punya ikat pinggang. Nah, sama pembantunya ini dipotong itu tangan, dipotong lagi tangan supaya dia bisa ngambil seperti itu. Dan pada saat itulah terjadi peristiwa gaib yang saya sih masih susah memahami itu. Tetapi kemudian katanya setelah itu cerita panjang, tetapi dipersingkat, Nabi juga akhirnya turun wujud di depan si pengembala apa itu apa sih yang di Arab itu unta. Dan kemudian jadi memang hidup penyendiri itu menghilangkan memori sebagian. Singkat cerita, kejahatannya yang sangat super duper begitu, yang kemudian langsung bikin Nabi saat itu juga mengutuk dan kemudian dikatakan semoga wajahmu hitam legam dan Tuhan tidak memaafkan. Dan saat itu juga spontan dia ucapkan. Setelah itu dia pergilah ke Ka'bah, katanya berlainan di Ka'bah. Nah pertanyaan saya ini seolah-olah kutukan Nabi itu sudah membuat derajatnya jauh di bawah setan gitu Ustaz. Makanya pertanyaan itu apakah memungkinkan seburuk-buruk kelakuan manusia derajatnya jatuh di bawah setan? Ya, saya kira jelaskan dengan kata-kata asfala safilin ya, karena kata asfala safilin itu nggak ada lagi di bawahnya, dia paling bawah. Jadi kata asfala safilin itu tidak ada di bawahnya. Dan perlu kita katakan bahwa setan itu bukan makhluk ya, setan itu adalah predikat. Setan itu seperti dokter, seperti tentara, seperti polisi. Ya, yang ada itu adalah manusia. Iblis jin. Ya, ini dari bicara jin, harus bicara marga ceritanya nih. Pertama Tuhan di atas, terus di bawahnya ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda mati, mineral-mineral. Nah kalau setan itu, kalau setan itu nggak ada. Setan itu adalah jin ataupun manusia yang masuk dalam perangkap iblis ataukah berbuat seperti iblis. Jadi baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, ada setan. Kalau dia sudah berbuat seperti iblis, anaknya tadi sudah disalahgunakan, maka yang bersangkutan disebut dengan syaitan. Jadi syaitan bisa dari kalangan jin dan manusia. Makanya dikatakan minal jinnati wan nas. Itu syaitan. Kalau di sini nggak ada Pak, tempat lain aja ada. Nah, jadi kita teruskan tadi, innani anallah la ilaha illa ana. Nah, setelah selesai baru fa'buduni, sembahlah aku.
Jadi artinya apa? Bayangkan Pak Bu sekalian. Jadi kalau kita menyembah sebetulnya kita sembah apa? Anak kan? Bayangkan kalau anaknya belum seperti tadi ini. Berarti menyembah diri sendiri kan itu syirik. Dan terus terang juga sekalian kalau kita menyembah sebetulnya benar-benar diri kita sebetulnya. Makanya harus diperbaiki diri kita dulu. Makanya dialognya Nabi Musa dengan Tuhan dari atas itu memperbaiki dulu terminologi anak. Karena di situ kata kuncinya. Coba deh, Bapak Ibu sekalian kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba semuanya renungkan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika membaca itu? Ada berapa oknum di situ? Ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa oknum di situ? Ada dua sebetulnya kan? Kita yang menyembah dan yang disembah kan? Ya. Kepadamu kan Tuhan kan? Kepadamu Tuhan, kami menyembah kan begitu. Bukan berarti ada dua oknum, ada dua unsur. Engkau Tuhan dan kami. Nah sekarang ketika Bapak mengatakan kami menyembah, kira-kira apa yang Bapak bayangkan? Menyembah siapa? Menyembah Tuhan kan? Di mana disembahnya? Nah, saya tanya di mana? Setiap Bapak menyebutkan tempat pasti salah. Coba. Ketika Bapak mengatakan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Bapak Ibu meletakkan Tuhan yang disembah di mana posisinya? Cuma ada di dalam kata anak itu sendiri. Karena kalau di pikiran kita masih meletakkan di suatu tempat di pikiran. Iya, coba deh. Begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh tidak. Maka yang berkata iyyaka dan yang berkata kami menyembah kepadamu itu juga sama. Coba deh, kalau tidak sama berarti ada dualitas kan? Misalnya ada orang salat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, membayangkan Tuhan di depannya. Kira-kira ini benar atau salah? Salah besar. Dia telah menganggap Tuhan sebagai makhluk karena dia mengambil tempat. Coba. Berarti keberagaman kita yang harus kita luruskan adalah itu ya, Ustaz, min nafsi wahidah itu satu. Dari kata ini dulu, dari kata anak tadi. Makanya yang pertama dibicarakan Tuhan kepada Musa ini dulu, memperbaiki anak kita. Kita harus membersihkan dia. Makanya kan kan ini di sini kita bilang. La ilaha illallah, kan begitu. La ilaha illallah. Perhatikan. Ini tidak akan benar bisa terjadi kalau ini tidak benar selesai di sini. Kita harus meniadakan apapun juga. Dia tidak akan dari mana? Dari dalam anak kita. Nah, ketika semua yang ilah itu sudah tidak ada, bersih dari diri kita, anak kita sudah bersih, barulah terjadi tadi anallah. Mana tadi ini? Anallah. Ya. Anallah baru terjadi. Coba deh. La ilah, tidak ada ilah. Ini letaknya ilah di mana tadi? Di anak kita kan? Nah, kamu gitu. Illallah, siapa itu Allah? Anak kan? Allah kan anak Allah. Jadi la ilaha bisa dikatakan la ilaha illa anak, kamu gitu. Ya boleh. Kan terbukti lagi di sini nih. La ilaha illa anak. Coba direnungkan baik-baik. Jadi sebetulnya kita lakukan itu sudah dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, mensucikan aku kita. Ya. Dari motif-motif, dari apa-apapun juga selain daripada Allah. Begitu ada motif, ada kekhawatiran, ada ketakutan selain Allah, kita masih musyrik. Coba lihat itu orang suci, pernah nggak dia merasa takut? Tidak ada. Karena anaknya dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia sudah tidak ada keterpisahan antara dirinya dengan Allah seperti tadi ini. Karena selalu ada keterpisahan, kita mengakui ada dualitas substansial. Padahal cuma satu. Apapun juga hanya Allah. Kalau gitu, Ustaz, ya. yang menyembah dan yang disembah sama. Ini sama, Pak. Coba, Des. Kalau ada yang mengatakan ini pernyataan ini salah, coba jelaskan. Gimana ya? Yang menyembah sama, kan? Yang menyembah kita, terus siapa kita dari siapa? Dari dia. Iya. Dari dia artinya hakikat diri kita dari dia. Makanya ada perkataan yang itu hadis atau gimana yang bagaimana aku bisa bersyukur bahwasanya syukur sendiri itu adalah dari Dari mana ya? doa ya. Iya, makanya sampai pada tingkat
sampai pada tingkat ya, begitu pentingnya menghilangkan apapun dalam diri kita, bahwa rasa cinta dalam diri kita pun harus dihilangkan. Jadi kalau ada yang merasa mampu mencintai seseorang, itu sudah durhaka. Kalau ini boleh nih ya. Makanya kalau ada manusia yang mengaku bisa mencintai seseorang, siap-siaplah yang bersangkutan suruh gigit jari. Nah, ini coba makanya kan, coba lihat, makanya kan doanya itu anta ilahi anta maksud waridoka matlubi aktini. Coba, jangan kamu mencintai orang lain, mencintai Tuhan saja tidak mampu kita. Kalau Allah tidak kasih cintanya kepada kita, luar biasa. Aktini mahabbataka, ya Allah berikan kepada saya kemampuan cinta untuk mencintai kamu, luar biasa. Iman nggak kawin, Pak. Tapi ibu-ibu jangan bersedih hati dulu, karena ada buku mengatakan begini. Nggak ada yang sedih. Bagi yang nggak dicintai, maksudnya karena itu kan dicintai, walaupun Pak Purnama nggak datang kan tetap datang ininya kan sekarang. Karangan Said Muhsin apa ini namanya? Dia mengatakan begini, Ustaz. Ketika itu Nabi mengatakan begini, kata dia, bahwa cinta itu sebenarnya sudah diciptakan. Ujungnya yang satu yang maha tinggi dipegang oleh Tuhan, dan ujungnya yang satu engkau pegang di sebuah lembah. Jadi itu merupakan satu kesatuan, gitu. Jadi agak susah memahaminya kalau pada di lembah itu cinta yang Anda maksud itu abstrak, bukan dalam pengertian bisa diaktualkan, gitu. Nah, jadi kalau kita mengatakan manusia tidak bisa mengaktualkannya, kalau begitu kemudian dia gigit jari, bagaimana menjelaskan penjelasan itu tadi? Memahami penjelasan itu tadi, Ustaz. Pokoknya ujung daripada cinta itu juga tiba ke kita karena Tuhan. Apabila kita merasa cinta itu buatan kita, karena kita mampu mencintai, karena kita mau mencintai, maka kita menerima bukan ujung daripada tali cinta Tuhan itu. Kita sendiri yang membuat. Iya. Jadi itu kan kata-kata saya mencintai bukan dari kata anak I love you kan? Coba kita tulis bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya, Man? Oh ini ya, oh ini. Bahasa Arabnya adalah anak. Oh ini. Anak uhibbu. Anak uhibbu kan? Jadi ini dari kata anak kamu gitu. Anak uhibbu. Ya, supaya ada ya kamu gitu. Kan iman ini cerita. Jadi anak uhibbu kamu gitu. Saya mencintai kamu gitu. Nah sebetulnya mencintai dengan anak kan selalu tadi subjek predikat ini. Kan tadi keadaan ini sama dengan tadi. Berarti cinta dengan anak kan sama. Cinta itu adalah Allah itu sendiri. Maka bagaimana mungkin kita mencintai seseorang kalau hak Tuhan itu tidak hadir secara totalitas dalam diri kita. Sedangkan yang disebut cinta itu hampa tanpa dia. Benar itu yang dikatakan penyanyi itu, cinta hampa kan begitu. Cinta hampa, maka makanan nasi kosan. Agak pertanyaan saya bukan dalam tataran epistemologi, Ustaz. Kalau dalam tataran epistemologi jelas seperti itu penjelasannya. Yang saya maksud itu adalah kan ada itu sendiri, ada yang disebut ada potensial, kemudian pada diri sendiri dia bisa mengaktual gitu. Nah pada saat dia mengaktual itu dia ada, walaupun kemudian adanya itu tidak tetap. Kan ada tetap, ada tidak tetap, kan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika si laki atau si perempuan mengatakan itu, mengaktualisasikan itu pada saat dia mengaktualisasikan itu adanya ada potensi keaktual. Jadi bukan dalam tataran epistemologi, karena kalau dalam tataran epistemologi kembali seperti yang kita bahas kemarin ketika kita mengatakan mendahulukan akhlak tinggal fikih. Itu dalam tataran epistemologi yaitu fikih itu sendiri kan. Tetapi ketika kita mengatakan ada mendahulukan, artinya kita bicara mengenai aplikasi, aktualisasi kan seperti itu, Ustaz. Jadi maksudnya penjabaran cinta tadi juga seperti itu, ketika talinya itu paling atas ada di tangan Tuhan, yang paling bawah itu ada di lembah di tangan kamu, itu kan artinya bicara aktualisasi, Ustaz. Kita lanjutkan ini setelah Iman menikah dulu ya. Karena
banyak yang tidak bisa dibahasakan. Hanya bisa dirasakan. Bagaimana bisa? Gimana bisa nerangin? Sementara dia sendiri tidak sedang mengalaminya. Iya. Itu perbedaan antara sufi dengan filosof. Sufi dia tidak bisa mengaktualisasikan apa yang dia rasakan, filosof dia bisa mengaktualisasikan apa yang dia tidak rasakan. Yakin? Itu berarti tersayat yang begini. Jadi Mas Kaiser bagi ada pernyataan dari Iman tadi, bukan untuk Iman saja, tapi kita anggap ini sebagai contoh proposisi yang menarik tadi untuk kita cermati, yaitu kata-kata ada tidak tetap. Ada tidak tetap ini adalah kontradiksi, karena kata ada itu sendiri tidak pernah bisa berubah menjadi tidak ada. Sedangkan yang disebut dengan tidak tetap itu bisa ada, bisa tidak ada. Jadi tidak ada istilah ada tidak tetap. Yang namanya ada, ya ada. Tidak pernah tidak ada. Makanya pernah kita sampaikan, dan itu adalah prinsip yang dianut oleh Mullah Sadra, yang disebut dengan asalatul wujud, bahwa ya wujud itu adalah prinsip yang paling penting. Yang pertama dan utama adalah wujud. Ada itu sendiri. Dan namanya ada tidak pernah didefinisikan lagi, karena dia terdefinisikan dengan sendirinya dan dia terbukti dengan sendirinya. Dia tidak perlu didefinisikan karena dia sudah badihi. Ya, dan dia juga tidak perlu tidak perlu tidak bisa tidak ada, karena ya kalau dia tidak ada ya bertentangan dengan kata ada. Ya. Jadi yang namanya ada tidak pernah ada kata tidak di depannya. Ya. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, saya kira itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan nanti kalau insya Allah Imam sudah menikah lagi. Mengenai yang Uhibbu tadi kan berdasarkan dari anak, kemudian anak-anak, dan kemudian berlanjut kepada anak Uhibbu gitu kan. Nah di sini saya pernah baca buku yang itu siapa yang bilang saya lupa, bahwasanya mengatakan cinta itu sudah jelas, tidak perlu didefinisikan. Ketika didefinisikan, maka itu akan mengkaburkan arti cinta itu tadi. Ini bantu saya. Kalau kita menjalin hubungan antara suka kepada orang tadi, sedangkan pemahaman tentang cinta sendiri kepada Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Bagaimana kita menghamba dengan bentuk seperti apakah itu kita menghamba dan mencintai Tuhan, sedangkan cinta sendiri itu didefinisikan ketika kita perbuatkan itu menjadi kabur. Jadi gini penjelasannya, kalau kita berpikir dengan seluruh potensi pikiran kita dan mengikuti seluruh hukum-hukum pikir, hukum-hukum logika, maka yang muncul hanya satu, ada. Dan kalau kita berhenti berpikir, masuk dalam hening, dan yang ada hanya jiwa kita, rasa kita, zauq kita, maka yang ada adalah cinta. Terima kasih banyak. Udah amiru roki ya. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا